Timnas U17 Indonesia ubah nama untuk lawan Barcelona di Bali. Timnas Indonesia gelar internal game jelang Piala Dunia U17. Keputusan tepat Bagus Kaffi pulang ke Liga 1. Indonesia negara besar sulit cari 11 pemain, Ketum PSSI angkat bicara. Resmi Persib Bandung pisah dengan Luis Milla. Timnas U17 Indonesia akan melakukan laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali pada 2 Agustus 2023. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia akan berubah nama. Skuad asuhan Bima Sakti itu akan mengubah namanya menjadi Garuda United untuk sementara waktu. Ya, Timnas U17 Indonesia melakukan laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A ini ditawarkan oleh Chairman Pancoran Soccer Field atau PSF Gede Widiade. Datangnya Barcelona Juvenil A sebagai rangkaian untuk mengikuti International Youth Championship 2023. Ada 4 klub yang akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut, yakni Real Madrid, Barcelona Juvenil A, Kashima Antlers dari Jepang, dan juga Bayangkara Presisi Indonesia. Lebih lanjut, Gede Widiade mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSSI untuk laga tanding Timnas U17 Indonesia versus Barcelona Juvenil A. Barcelona Juvenil A terlebih dahulu datang ke Bali ketimbang klub-klub peserta lainnya. Ya, Gede Widiade, ia bisa saja mendatangkan tim lain dari negara lain seperti Jepang. Namun Timnas U17 Indonesia sepertinya membutuhkan pengalaman dengan klub internasional sekelas Barcelona Juvenil A. Pencari bakat Eropa memberikan sorotan untuk gelandang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Menariknya, gaya bermain mantan Persebaya Surabaya ini disebut mirip dengan gelandang baru Tottenham Hotspur, yakni James Maddison. Lebih lanjut, akun @scouting membeberkan gaya bermain Marcelino yang banyak terlibat dengan umpan, bisa membawa bola serta suka membantu pertahanan. Sementara itu, gelandang berusia 18 tahun itu juga disebut masih bisa mengembangkan permainannya agar lebih baik. Disisipkan juga beberapa video ketika Marcelino bermain untuk Timnas Indonesia ketika di SEA Games 2023 dan berhasil menyabet medali emas. Timnas U17 Indonesia melakoni pertandingan internal menjelang Piala Dunia U17 2023. Internal game Timnas U17 berlangsung di lapangan A Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta, Sabtu 15 Juli 2023. Ya, internal game Timnas U17 Indonesia dibagi menjadi 2 tim. Tim 1 mengenakan rompi warna biru, sedangkan tim 2 memakai baju berwarna putih. Laga berlangsung menarik. Para pemain Timnas U17 Indonesia memperlihatkan komunikasi dengan baik. Sementara itu, Bima Sakti tampak mengamati para pemain Timnas U17 Indonesia dengan serius dari pinggir lapangan. Adapun internal game merupakan bagian dari proses seleksi Timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2023. Barreskrim Polri akhirnya menerima laporan dugaan iklan judi Liga 1 2023-2024 yang diajukan Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali. Ya, surat laporan tersebut menyeret nama Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB Ferry Paulus dan juga CEO Tira Persikabo 1973 Bimo Warya Sukarta. Hal itu disimpulkan setelah Akmal Marhali menemui Wakabarreskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, yakni pada Kamis 13 Juli 2023. Dan hal itu tentu menjadi kabar bahagia bagi para pecinta sepak bola tanah air. Sebab laporan Akmal sebelumnya sempat ditolak, dan belakangan terungkap penolakan Barreskrim Polri terhadap laporan Akmal pada Rabu 12 Juli 2023 dikarenakan adanya miskomunikasi. Bagus Kaffi berada di jalur yang tepat untuk mengembalikan performa terbaiknya. Seturut statistik menjanjikan di Barito Putra, ia tercatat selalu bermain pada menit 70-an melawan Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, dan juga PSS Sleman. Dan jika dijumlah menit bermain Bagus selama 3 laga di Liga 1, sudah jauh melebihi perolehan Dijon FC Utrecht. Sementara itu, publik Indonesia kini tinggal menunggu Coach RD untuk memberikan kesempatan sebagai starter. Jika ia bisa mengkombinasikan menit bermain dengan kontribusi gol, jalannya menjadi striker utama Timnas Indonesia akan terbuka lebar. Dalam foto yang diunggah KBRI Brussels pada Jumat 14 Juli terlihat jersey Marcelino di klub KMS Cadenza dengan nomor punggung 27 dan kostum Sandewas di KV Mechelen dengan nomor 5 dipajang di ruang kerja Dubes RI Brussels Andri Hadi. Di captionnya, KBRI Brussels mengatakan Marcelino dan juga Sandewas yang berkarir di Liga Belgia kini semakin populer di klubnya masing-masing. KBRI Brussels mengungkapkan Dubes Andri Hadi kerap memperkenalkan kiprah 2 pemain Timnas Indonesia kepada tamu kenegaraan.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa ada 4 pemain hasil seleksi yang akan merapat ke Timnas U17 Indonesia. Sebelumnya seleksi skuad Garuda Asia dilakukan di Bandung pada 12 Juli lalu. Pada seleksi tersebut ada 187 pemain yang hadir. Saat ini ada 34 pemain yang dipanggil untuk melakoni TC di Jakarta. Jumlah ini akan terus berubah karena sistem seleksi promosi dan juga degradasi yang diberlakukan. Dan dengan seleksi yang dilakukan ini diharapkan banyak bibit-bibit pemain muda yang bisa merapat ke skuad Garuda Asia. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia masih dalam pembentukan. Nantinya mereka akan dipersiapkan untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023 yang mulai digelar pada 10 November mendatang. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain potensial. Dan hal tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi Timnas U17 Indonesia dilakukan di beberapa tempat di tanah air. Indonesia sangat terganggu ketika ada persepsi penduduk kita ada sebanyak 280 juta orang. Tapi kok tidak bisa mencari 11 pemain terbaik. Makanya digelar seleksi ini, selain untuk Timnas U17, kata Erick Thohir. Kabar Pratama Arhan akan merapat ke Persija Jakarta tengah ramai dibicarakan, khususnya di media sosial. Tidak sedikit dari pecinta sepak bola di Indonesia yang mengharapkan Arhan kembali merumput di Indonesia. Ya, sementara itu Ambono menjelaskan timnya sama sekali tidak berniat untuk mendatangkan Pratama Arhan. Ia menyebut Arhan akan tetap di Jombang. Lebih lanjut, Ambono memastikan timnya sudah selesai berburu pemain lokal dan kini fokus Macan Kemayoran adalah mengisi 3 slot pemain impor. Persib Bandung resmi berpisah dengan Luis Milla pada awal musim ini setelah Maung Bandung gagal meraih kemenangan dalam 3 laga. Hatur nuhun @Luis Milla Coach. Tulis unggahan Persib Bandung di media sosial menandai perpisahan kedua belah pihak. Ya, dalam keterangan melalui situs resminya, Persib Bandung menjelaskan laga melawan Dewa United yang berlangsung Jumat 14 Juli menjadi pertandingan terakhir bagi Milla. Dalam keterangan lanjutan disebutkan faktor persoalan pribadi menjadi alasan dibalik pengambilan keputusan Milla. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.